Salam sehat dan salam sehat. Apa kabar pemirsa? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bersama saya Edwin Lau, yang pastinya di sini banyak sekali solusi untuk berbagai masalah kesehatan yang mungkin Anda sedang hadapi. Jangan lupa bagi Anda yang mungkin sedang sakit, membutuhkan solusi, ayo juga datang ke sini. Sama-sama kita cari solusinya, kita belajar dari pengalaman Anda. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Umurnya 74 tahun, Bapak Watu Gunung, atau mungkin lebih tepat Eyang Watu Gunung. Kita akan lihat betapa dia berjuang dari muda sampai tua dan kehidupannya bisa jadi inspirasi buat banyak orang. Ini dia. Watu Gunung, di usianya yang sudah 74 tahun, ia masih aktif mengajar di salah satu sekolah swasta di DKI Jakarta. Tentu, untuk melakukan hal ini, ia membutuhkan tubuh yang bugar dan juga sehat. Sebab tak hanya mengajar di kelas, Watu juga aktif melatih sejumlah ekskul di sekolah. Meski begitu, ia sempat memiliki masalah kesehatan, yakni tekanan darah sistoliknya pernah mencapai angka 180. Hipertensi ini terjadi ketika usianya mulai memasuki 50 tahun. Watu pun khawatir dirinya bisa jatuh sakit karena komplikasi jika tekanan darahnya masih tinggi. Alhasil, sejak itu ia merubah pola hidupnya menjadi lebih sehat dan sudah hampir 2 tahun ini, Watu juga menggunakan teknologi laser. Kini, di usianya yang sudah di atas 70 tahun, tekanan darah Watu masih terkendali dengan baik di angka 140/90. Badannya pun tetap terasa bugar dan sehat. Halo Bapak Watu Gunung, apa kabarnya? Baik. Baik ya, sehat sekali loh. Nanti kita akan ngobrol juga dengan para praktisi kesehatan. Kita kenalan dulu ya. Halo Mas Boyke, apa kabar? Halo Mas Edwin, salam sehat dan bahagia. Mas Norman, apa kabarnya? Sehat, dan pemirsa di rumah dan Pak Watu Gunung juga harus tetap sehat selalu. Bapak Watu, kalau boleh langsung saya tanya nih, rahasianya apa? Bisa panjang umur, sehat, tetap aktif sampai hari tua? Ya, yang jelas saya ya aktif olahraga, meskipun tidak olahraga yang keras ya. Selain itu apa Pak? Ya berpikir jernih aja yang anukan ini. Ya, jadi saya nggak mau berpikir ruwet, saya aktif kegiatan, maka saya setiap kali olahraga itu selalu rutin ya? Tetap ya. Oke. Itu. Untuk makannya bagaimana Pak? Yang jelas masa muda saya memang senang yang enak-enak. Tapi akhirnya waktu katanya mau masuk jadi pramugara, Iya. dicek ternyata tensinya tinggi sekali. Ya, baru saya tahu itu. Batal Pak ya jadi pramugara ya. Betul. Bapak menjadi seorang guru. Iya betul. Oke, Bapak pernah cerita dulu sempat pusingnya hebat sekali sampai mau jatuh Pak. Bisa ceritakan masa-masa itu? Waktu saya kan naik motor pergi kan, itu seperti tiba-tiba dunia berputar begitu loh. Oke Pak. Nah, Oke. maka sesudah itu saya berusaha menggunakan teknologi laser itu, ya. Oke. Seperti itu. Jadi alhamdulillah jadi relatif normal lah. Oke, jadi ini kan tidak hanya tensi loh. Pak Watu, kolesterolnya juga tinggi ya dulu ya. Bahkan sampai 200 Pak. Waktu kolesterol 200 itu rasanya seperti apa? Ya pegel di sini. Pegel-pegel Pak ya. Kira-kira sebabnya apa nih? Kan mungkin daging mungkin ya. Daging merah ya. Daging merah jangan Anda anggap hanya, oh ini kolesterol tinggi. Tidak. Ini juga bisa meningkatkan tensi kita. Jadi hati-hati, semuanya harus dikendalikan, tidak berlebihan. Nah, Mas Nurman, kira-kira dari tubuh kita apa sih yang sedang terjadi kalau kita mengubah pola hidup kita? Oke, pemirsa di rumah mungkin bingung nih. Kalau tensi tinggi itu apa sih yang terjadi sebenarnya? Berikut saya akan berikan gambaran sedikit, jadi pemirsa di rumah tidak bingung ya. Ketika tensi kita 120/80, ini tensi kita yang normal ya. Maka tekanan darah kita itu normal, aliran darah kita lancar. Tetapi ketika terjadi yang namanya penyempitan pembuluh darah, maka akan terjadi kenaikan tensi kita. Misalkan di sini 130/85. Maka di sini aliran darah juga semakin kencang. Hal inilah yang menyebabkan tensi kita menjadi tinggi. Kita lihat sendiri bahwa ada yang namanya dinding pembuluh darah. Dinding pembuluh darah kita ini sangat berperan dalam mengatur tensi kita. Kalau dinding pembuluh darahnya dia melebar, maka tensi kita juga jadi menurun. Kalau yang namanya aliran darah dan pembuluh darah itu harus kita jaga dari sekarang. Agar apa? Tensi kita juga ikut terkendali, Mas Boyke ya. Dan pemirsa yang harus masuk ke dalam pikiran kita adalah bahwa
semakin kita tua ya, itu pembuluh darah semakin kaku. Ya. Semakin kita tua, aliran darah kita juga semakin lambat karena ada radikal bebas, lemak, gula dan sebagainya. Jadi artinya apa? Kecenderungan terjadinya pengentalan darah itu terjadi. Ya, apalagi kalau disertai dengan pola hidup yang tidak sehat. Pak Watu kan tetap bergerak, aktif, pola hidup sehat, ya. Kemudian juga tetap check up ke dokter sehingga dia tahu tensinya sekarang seperti apa, mengkonsumsi obat dokter dan menggunakan teknologi untuk membackup agar supaya aliran darah dan tekanan darahnya baik. Tapi padahal ya Mas Boyke ya, Pak Watu ini kan dia rajin olahraga loh, bahkan mengajar yang namanya karate ya. Ya, terus drum band juga. Artinya gini, pola hidupnya sudah sehat, tapi masih membutuhkan yang namanya teknologi untuk menunjang kesehatannya, Mas Boyke ya. Yang ingin saya tahu, kenapa begitu percaya dengan teknologinya, iya kan? Ya, betul. Pak Watu. Ya mungkin ya logika ya saya. Logika kan? Nah, itu pemirsa, kalau orang mau menggunakan teknologi itu logika. Ya, mungkin karena Pak Watu juga seorang guru ya. Tapi yang jelas sih bahwa kita itu tidak mungkin hidup tanpa teknologi. Ya, teknologi kesehatan itu pasti membantu kita untuk hidup lebih sehat. Even kita sudah melakukan pola hidup sehat. Pak Watu, sebelum kita break, setuju nggak bahwa hidup sehat itu masih lebih murah ketimbang sakit-sakitan? Betul. Dengarkan baik-baik, ini adalah pengalaman dari seorang yang berumur 74 tahun, sudah kaya dengan pengalaman. Kita anak muda harus didengarkan. Dan kita akan telusuri lebih dalam lagi apa rahasia, bagaimana cara kerja dari teknologi laser ini bisa membantu meningkatkan kualitas kesehatan kita. Jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali lagi dengan Go Healthy, di mana kita masih berbicara dengan Pak Watu Gunung, usia 74 tahun. Panjang umur, luar biasa, sehat juga. Pak Watu, kalau kita lihat sebelum dan sesudahnya, dulunya tensinya sangat tinggi, sampai 180. Setelah menggunakan teknologi laser, berapa Pak? Ya 140, bawahnya antara 80-90-an. Tidak hanya itu, kolesterolnya dulu kan 200 Pak, sampai pegel-pegel. Setelah menggunakan teknologi laser, berapa Pak? Normal ya Pak ya? Sudah normal? Pegel Pak? Masih pegel? Enggak. Udah enggak ya? Ini juga mantep banget, luar biasa. Tapi nggak cuma itu, tidur dulu agak susah. Iya. Setelah menggunakan teknologi laser, tidur pulas Pak? Nyenyak. Nyenyak ya? Iya. Bahkan ibu juga pakai ya? Iya. Nah, tidurnya bagaimana? Lebih nyenyak lagi ya. Jadi lebih segar ya? Iya. Bener loh, saya ngobrol sama Pak Watu ini umur 74 tahun, ketimbang saya ngobrol dengan kakek-kakek lain yang 74 tahun itu susah banget loh. Pak Watu itu enak banget diajak ngobrol, ya kayak anak muda, langsung tanggap dengan cepat. Ini luar biasa, ini bukan sesuatu yang bisa begitu saja, ini butuh kerja keras dan juga teknologi. Tua atau tidaknya kita tergantung kualitas pembuluh darah kita, bukan dari tampak luar. Tampak luar bisa aja muda, tapi kualitas pembuluh darahnya itu bisa tua. Setuju nggak, Dokter? Setuju. Karena apa, pemirsa? Karena kalau pembuluh darah kita sehat, aliran darah kita lancar ke organ-organ vital. Apa sih organ vital? Jantung, otak, ginjal. Maka oksigen, nutrisi akan cukup. Akibatnya apa? Kita bisa menua, tapi menua dengan sehat. Yes. Boleh umurnya 74, tapi itu usia KTP. Tapi usia biologisnya, usia organnya itu mungkin 40, 50. Sehingga kita masih bisa menjalani hidup di usia tua itu dengan berkualitas. Kira-kira dari penggunaan teknologi laser ini kan sangat membantu. Kalau dijelaskan koneksinya apa nih? Di antara kita bisa sakit, tiba-tiba kita bisa membaik, kondisinya kesehatannya meningkat. Teknologi laser itu ketika kita nyalakan, maka dia itu akan membuat keping-keping darah yang biasanya gampang menempel, dicegah penempelannya. Yang sudah menempel, diuraikan. Akibatnya apa? Aliran darahnya lancar. Nah, ini yang mengakibatkan mengapa kolesterolnya juga menjadi turun juga. Itu dibantu dengan apa? Ada yang namanya mitokondria. Dia itu bertugas mengubah lemak, kemudian juga yang namanya gula menjadi energi. Ya, itu di mitokondria itu. Nah,
kalau kolesterol Pak Watu kan tinggi, kok sekarang bisa turun, gimana tuh ceritanya? Ya karena diubah si kolesterolnya, akibatnya apa? Pak Watu lebih bertenaga kan, nyupir juga kuat kan. Kemudian tekanan darahnya bisa turun, kenapa? Nah, ketika diaktifkan itu sinarnya, maka dia akan membuat kekakuan pembuluh darahnya menjadi berkurang. Karena ada yang namanya nitric oxide, diaktifkan kembali oleh si teknologi laser itu, membuat kekakuannya hilang, ya, bertambah elastisitasnya. Akibatnya apa? Tekanan darahnya juga turun. Oke. Teknologi laser itu kan bukan hanya untuk darah dan pembuluh darah saja. Dari tahun 60-an udah dikembangkan. Ditambah lagi dengan teknologi akupunktur kan. Iya, betul sekali ya. Betul. Jadi mungkin pemirsa di rumah banyak yang belum tahu nih bahwa di seluruh tubuh kita itu terdapat titik-titik yang disebut sebagai akupoin. Nah, titik akupoin ini sendiri karena dia berperan dalam menjaga kesehatan kita, salah satunya dia mempengaruhi juga yang namanya tekanan darah kita. Nah, seperti yang kita tahu nih ya, ini saya kasih gambaran dikit nih, titiknya seperti apa sih? Titik akupoin ini terutama terdapat di yang namanya pergelangan tangan kita. Jadi di pergelangan tangan kita ini terdapat akupoin yang memang berpengaruh dalam tekanan darah, kemudian berpengaruh juga dalam fungsi kognitif kita. Salah satunya adalah HT7. HT7 ini dia bisa distimulus. Yang pertama dengan tusukan atau juga dengan tekanan. Dan yang paling terbaru itu bisa distimulus dengan yang namanya teknologi laser. HT7 ini sendiri dia akan merespon. Kalau misalkan kita stimulus, akan merespon yang namanya hormon-hormon seperti hormon dopamin. Dia berperan dalam melebarkan pembuluh darah di tubuh kita. Maka akan menurunkan tekanan darah kita atau mengendalikan tekanan darah kita, Mas Boyke ya. Jadi di samping dia itu si sinar lasernya sendiri mengakibatkan penurunan darah dengan mengaktifkan nitric oxide, titik akupunkturnya juga ya. Iya, makanya benar. mengapa penurunan darahnya juga bisa dari berbagai cara, baik dari pembuluh darahnya maupun dari akupoinnya. Selain dari yang tadi saya jelaskan bahwa ada HT7, di sini juga ada titik lain di pergelangan tangan kita. Salah satunya adalah PC. Jadi PC ini dia berperan dalam denyut nadi kita. Jadi ketika dia distimulus dengan teknologi laser, maka akan menyeimbangkan denyut nadi kita. Yang tadinya terlalu cepat bisa direndahkan. Yang tadinya terlalu lambat bisa dinaikkan kembali. Jadi penting untuk kita menggunakan teknologi laser yang memang sudah didesain khusus, disesuaikan dengan titik-titik akupoin di pergelangan tangan kita. Kalau boleh saya rangkum sedikit, dulunya Pak Watu ini tensinya tinggi sekali, 180. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, berapa Pak? 140 dan antara bawahnya 90 sampai 85. Wah, itu normal ya Pak ya. Berarti ini akan dipakai seumur hidup Pak ya. Kolesterol juga, dulunya 200 sampai pegel-pegel. Nah, setelah menggunakannya, kolesterol menjadi normal Pak ya? Ya. Normal, luar biasa. Rasanya sakit itu hilang Pak? Iya, tidak Makan ada. juga lebih enak ya? Iya. Dan tidak hanya itu tidurnya ya Pak ya? Iya, lebih nyenyak. Kondisi Bapak saat ini setelah menggunakan teknologi laser, secara keseluruhan lebih sehat nggak Pak? Iya, tentu saja. Sehatnya. Menganjurkan nggak kepada pemirsa di rumah pakai? Ya, saya anjurkan kepada teman-teman mengajar yang mau pensiun apa-apa itu segera menggunakan teknologi laser. Itu nasihat loh. Nasihat dari Eyang Watu untuk kita semua yang masih muda maupun yang sudah lanjut usia. Ayo kita pakai teknologi laser dan tidak hanya Bapak Watu. Banyak juga anggota masyarakat di Indonesia yang menggunakannya dengan hasil yang luar biasa. Mereka mengalami peningkatan kualitas kesehatan. Nanti kita akan dengarkan cerita mereka. Dan setelah itu ada Mas Panji yang akan memberikan informasi bagaimana cara mendapatkan teknologi ini dan bagaimana cara kerjanya. Ada juga tips kesehatan buat Anda bisa praktekkan di rumah. Semuanya akan membuat kita hidup sehat secara optimal. Ini dia. Tadinya nggak ada darah tinggi ya, cuman susah tidur aja. Darah tinggi sampai 200/80, sama kolesterol saya 200 juga. Dengan mempergunakan teknologi laser ini, saya bisa tidur nyenyak. Minum obatnya saya berkurang, darah tinggi saya juga turun, peredaran darah saya juga lancar.
Iya pemirsa, itu tadi cerita dari salah satu masyarakat yang sudah merasakan betul-betul manfaat dan menggunakan teknologi laser. Termasuk juga Pak Watu hari ini. Yes, luar biasa banget. Itu betul-betul kelihatan segernya. Saya sih kebayang ya, maksudnya kalau andai kata punya guru yang semangatnya luar biasa itu untuk menjaga kesehatan. Wah, itu pasti semangat itu menjalani harinya. Soalnya kan katanya guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Nggak Setuju. ada kata pensiun untuk kata guru. Ya, makanya justru karena nggak ada kata pensiun, kita harus menjaga kesehatan tuh luar biasa banget untuk para guru. Jadi para guru, ayo bareng-bareng ya kita jaga kesehatan tubuh kita. Sama seperti Pak Watu, dia udah menjaga tensinya, menjaga kolesterolnya. Supaya apa? Ya, supaya bisa sehat, bisa menikmati hidup, bisa tetap berdaya untuk masyarakat sekitar. Dan terbukti kan ketika mengubah pola hidupnya menggunakan teknologi laser langsung kan angkanya normal. Nah. Hipertensinya langsung di angka terkontrol. Yes. Kolesterolnya juga terkontrol. Betul sekali. Katanya jauh lebih seger. Nah. Bisa beraktivitas, bisa naik motor untuk kemudian mengajar anak-anaknya. Itulah kenapa kita perlu menggunakan teknologi laser dari Gogomol ya. Tinggal kita gunakan Aku Laser Ultimate. Tinggal kita gunakan di pergelangan tangan kiri kita aja nih pemirsa. Nantinya nih sinar mata lasernya ini akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Supaya nanti ketika ada aliran darah yang lewat, ini kemudian kan dia bisa menyerap nih energi laser. Belum lagi nantinya ada titik-titik akupunturnya. Ada PC6, PC7, HT4, 5, 6, 7 yang masing-masing itu memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Tapi kita nggak usah mikirin yang ribet-ribet. Yang kita pikirin aja tinggal pakai 2 kali aja dalam sehari, pagi sama malam. Udah itu doang. Mas Panji, aku rasa banyak tuh pemirsa yang pengen tahu gimana caranya supaya bisa ada alat itu di rumah. Nah, ini penting juga nih. Jadi bagi Anda pemirsa di rumah nih yang sudah ingin merasakan manfaat dari teknologi laser, sekarang waktunya buat ambil handphone. Ayo ditelepon nomornya atau WhatsApp kita dulu deh. Jadi bisa chatting, bisa tanyain dulu. Kalau saya ada keluhan ini bagaimana ya? Atau cara makainya seperti apa ya? Kalau untuk kebutuhan ini bagaimana? Itu semua tinggal tanyakan saja kepada kita. Karena tujuan kita yaitu membantu supaya Anda dan keluarga bisa hidup dengan sehat bersama Aku Laser Ultimate. Pemirsa, menua itu pasti, menua dengan sehat itu pilihan. Salah satu yang penting untuk bisa menua dengan sehat dan berkualitas adalah dengan menjaga kesehatan otak supaya nggak pikun. Bagaimana caranya? Tentu dengan pola hidup sehat, misalnya dengan rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan yang sehat yang kaya lemak sehat seperti minyak zaitun, PCO, dan juga bisa mengkonsumsi herbal seperti kunyit temulawak. Nah, dengan demikian, otak kita mendapatkan suplai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kita juga tentu harus mengoptimalkan fungsinya dengan mau terus belajar, membaca, dan juga bersukacita bersama teman-teman, tertawa, ceria untuk membantu kesehatan otak kita. Dan untuk mendukung kesehatan otak kita, kita bisa menggunakan teknologi laser untuk membantu kontrol tekanan darah dan gula darah, termasuk yang menuju otak, sehingga kualitas darah dan aliran darah yang menuju otak kita menjadi lebih sehat. Karena itu, pakailah teknologi laser untuk membantu mengurangi risiko kepikunan di usia tua. Anda masih menyaksikan Go Healthy, cara tepat hidup sehat, di mana kita masih menyemangati Anda untuk ayo hidup sehat mulai hari ini juga. Bapak Watu masih di sini. Ini adalah bukti nyata bahwa apapun yang kita lakukan di masa muda kita, kalau benar itu nanti buahnya akan dinikmati, benar Pak ya, pada masa tuanya. Karena Pak Watu ini kan seorang pelatih karate ya. Nah, kira-kira kan di rumah ini pasti ada teman-teman, ada anak-anak muda maupun orang yang lanjut usia yang mau olahraga dengan karate yang sederhana. Kira-kira gerakan seperti apa, Pak? Bisa, Pak, dicontohkan? Oke, silakan, Pak. 1, 2. Yes. 74 tahun pemirsa, 74 tahun loh. Rahasianya apa sih kalau boleh kita di-share kepada kita semua, Pak? Ya mungkin makan harus lebih diatur ya. Oke. Kurangi minyak-minyak dan sebagainya itu. Ya saya mungkin dapat mendapat bantuan banyak dari teknologi itu. Yang namanya teknologi laser ini yang tadi sudah dikatakan dari tahun 1960 ya. Sekarang itu yang kita pakai ditambahkan dengan teknologi akupunktur loh. Teknologi lasernya dari barat, akupunkturnya dari timur, akupointnya. Sinar laser yang dipakai di sini pun sudah canggih. Udah nggak 1 lagi, ada 3
ya. Ada 3, yang merahnya untuk aliran darah, untuk mengubah gula sama kolesterol menjadi energi sehingga tetap seger, ya. Kemudian birunya untuk tekanan, menjaga pembuluh darah sehingga tekanan darahnya turun. Dan ini yang kuning, Pak. Tidurnya lebih nyenyak karena melatonin kan kita semakin tua makin kurang. Dibantu oleh yang sinar kuningnya. Diaktifkan juga hormon endorfin loh. Hormon endorfin itu hormon kebahagiaan. Akibatnya apa? Nggak kelihatan kan? 74. Betul. Dia menjadi tidurnya cukup, imunitasnya baik, awet muda. Kita masih bisa naik gunung, dia masih bisa karate. Itu semua terbantu oleh teknologi. Teknologi apa? Tentunya teknologi laser yang sudah dilengkapi tadi dengan titik akupointnya. Karena teknologi laser ini sudah berkembang, sekarang teknologi laser ini ada juga nih yang dia langsung dimasukkan ke rongga hidung. Nah, teknologi laser ini membantu aliran darah ke area kepala. Sehingga aliran darah yang area kepala ini tadi jadi lebih lancar, maka fungsi-fungsi luhur, fungsi kognitif, fungsi pemikiran itu jadi lebih terbantu dan tercegah dari yang namanya kepikunan. Nah, selain itu juga ada teknologi laser yang bisa untuk mengurangi yang namanya peradangan. Karena kan biasanya kalau olahraga, apalagi karate ya, latihannya fisik. Biasanya akan ada rasa-rasa nyeri. Nah, teknologi laser ini bisa juga ditempelkan di area-area tersebut untuk mengurangi yang namanya peradangan dan rasa nyeri-nyerinya. Maka dari itu, kita jangan lupa untuk gunakan yang namanya teknologi laser itu dari muda, dari sekarang juga. Jangan sampai kita tunggu dulu nih penyakit-penyakit datang, baru kita berpikir, Mas Bakil. Karena kan apalagi biasanya yang punya gitu. keturunan-keturunan Bener loh, yang sekali. punya gula, yang punya darah tinggi orang tuanya, yang punya riwayat jantung. Kita bisa cegah itu tidak terjadi pada diri kita karena dari awal kita sudah mencegah. Tadi kan sudah bilang, mencegah lebih baik daripada mengobati. Pak Watu, pesan-pesan, nasihat, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita sampai usia tua sama seperti Bapak Watu? Supaya hidup sehat itu saya rasa pikirannya harus sehat, ya. Makannya harus dijaga, istirahatnya harus dijaga, dan selalu bergerak, selalu bergerak. Terima kasih banyak Bapak Watu. Terima kasih Mas Nurman atas kehadirannya. Sama-sama. Terima kasih juga Mas Nurman. Sama-sama. Dan bagi Anda pemirsa, ayo, sudah saatnya ini menjadi momentum yang sangat baik. Ingat, kesempatan itu mungkin akan datang lagi, tapi kita tidak mau waktu itu kita sakit-sakitan. Dalam kondisi yang masih sehat, ayo kita jaga. Sama seperti saya sudah hidup sehat 30 tahun yang lalu, dan saat ini saya ketemukan teknologi laser, saya pun memakainya bersama keluarga saya. Tunggu apa lagi? Ini adalah saat emas bagi Anda untuk mendapatkannya. Nanti ada Mas Panji akan menjelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan teknologi ini dan bagaimana cara kerjanya. Jadi bagi Anda yang menghadapi satu masalah kesehatan, tensi tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, sakit jantung, dan segalanya, ayo, inilah saatnya yang terbaik untuk memakai teknologi laser meningkatkan kondisi kesehatan Anda. Ini dia. Itu ya Mas Panji, mau Pak Watu yang profesinya guru, atau siapapun juga pemirsa di usia lanjut yang masih mau produktif, yang masih merasa ingin berguna, mungkin punya hobi-hobi tertentu yang ingin dijalankan, kan kata kuncinya memang tetap harus sehat. Betul sekali Tantri, tentu saja kita pasti ingin dong kita menua dengan sehat, bisa tetap produktif, melakukan hobi kita. Kayak Pak Watu, saya yakin hobinya tuh bisa mengajar. Dan itu adalah hobi yang sangat luar biasa di mana kita bisa bermanfaat untuk para penerus generasi bangsa. Makanya kita perlu nih jaga kolesterol kita, jaga tensi, jaga darah jangan sampai kental, gula darah jangan sampai tinggi. Supaya apa? Kita terhindar dari komplikasi yang berbahaya seperti serangan stroke ataupun serangan jantung. Makanya kita ubah pola hidup kita dan yang pasti menggunakan teknologi laser. Apalagi kalau bukan dokter laser dari Gogomo. Itu penting sekali loh pemirsa. Kenapa? Karena ketika Anda mau memilih alat kesehatan untuk mendampingi gaya hidup sehat Anda, pasti dong Anda ingin yang bermanfaat kan bagi kesehatan Anda. Makanya harus memilih alat kesehatan yang tepat. Memiliki nih nomor izin edar resmi dari pemerintah, ada garansi resmi untuk suku cadangnya. Terus kemudian juga kita tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan nih sampai kapanpun juga sebagai komitmen dari kami. Jadi ayo kita belajar bersama-sama dari Pak Watu untuk jaga kesehatan sedini mungkin dan jangan diabaikan kalau kita memiliki keluhan kesehatan seperti hipertensi ataupun kolesterol yang tinggi. Kendalikan dari sekarang juga dan gunakan Aku Laser dari Gogomo.